Wah. Salve, salam sejahtera untuk kita semua. Saudara dan saudari, sahabat Silimo Katolik, dimanapun Anda berada, masih bersama saya, Pastor Bartol Oyan, dalam Renungan Harian Silimo Katolik, edisi hari ini, Kamis, 12 Desember 2024, pada Pekan Advent yang kedua. Mari kita mengawali hari yang baru ini dengan mempersembahkan intensi-intensi kita sambil mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dalam persekutuan Roh Kudus senantiasa beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, Engkau berkenan menguatkan kami dalam menyiapkan kedatangan Putra-Mu yang tunggal. Semoga kami layak mengabdi kepadamu dengan hati yang murni, dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan bacaan Injil. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus berkata kepada orang banyak, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan, tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun, yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripadanya." Sejak tampilnya Yohanes Pembaptis hingga sekarang, kerajaan surga dirongrong dan orang yang merongrongnya mencoba menguasainya. Sebab semua kitab para nabi dan kitab Taurat bernubuat hingga tampilnya Yohanes. Dan jika kalian mau menerimanya, Yohanes itulah Elia yang akan datang itu. Barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari yang saya kasihi, sahabat Silimo Katolik dimanapun Anda berada, tema renungan kita pada hari ini mempersiapkan jalan untuk Tuhan. Kita ada dalam masa Advent yang senantiasa mengingatkan kita, menumbuhkan pengharapan kita, membangun sikap tobat, dan kesiapan kita untuk menyambut kedatangan Tuhan. Dalam bacaan Injil yang kita dengarkan, kita mendengar bagaimana Yesus menyebut Yohanes Pembaptis sebagai nabi terbesar karena tugasnya yang sangat istimewa, yakni mempersiapkan jalan bagi Mesias. Saudari dan saudara yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kata-kata Yesus kepada Yohanes Pembaptis merupakan sebuah ajakan juga bagi kita untuk juga mempersiapkan kedatangan Tuhan dalam hati dan hidup kita. Terutama dalam masa Advent ini, kita bersama-sama, kita mempersiapkan hati kita, mempersiapkan hidup kita, sehingga pada waktunya kita boleh merayakan perayaan kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus dengan hati yang penuh sukacita. Saudara dan saudari yang terkasih, dalam Injil yang kita dengarkan juga, Yesus menyampaikan sebuah pesan kepada kita sekalian, bahwa kita yang telah memilih mengikuti jalannya, kita sedang berada di jalan menuju kerajaan surga. Oleh karena itu, kita semua juga dipanggil untuk menjadi besar di hadapan Tuhan. Saudara dan saudari yang terkasih, panggilan untuk menjadi besar di hadapan Tuhan merupakan sebuah panggilan bagi kita untuk menjadikan hidup kita sebagai tempat kediaman Roh Kudus, tempat di mana Allah bersemayam dalam diri kita, sehingga karya-karya belas kasih dari Tuhan itu sungguh-sungguh dinyatakan melalui hidup kita. Saudara dan saudari yang terkasih, masa Advent ini kita bersama-sama diajak untuk merenungkan panggilan kita, terutama dalam mempersiapkan hati menyambut Yesus. Seperti Yohanes,
kita sekalian juga diajak untuk menjadi saksi, mempersiapkan jalan, dan membangun sikap tobat dari dosa-dosa kita. Kita bersama-sama berdoa, semoga masa Advent ini menjadi kesempatan bagi kita untuk menyiapkan hati kita bagi kedatangan Tuhan dengan menjadi saksi dan membangun sikap tobat dalam seluruh perjalanan hidup kita. Tuhan menolong dan memberkati kita. Kita akhiri renungan kita dengan doa dan mohon berkat. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Pengasih, kami bersyukur atas sabda ilahi-Mu yang memberi kami kekuatan. Ajarilah kami merindukan hal-hal surgawi di tengah suka duka dunia ini. Dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian dalam seluruh aktivitas kita sepanjang hari ini, intensi-intensi doa, orang-orang yang kita kasihi dimanapun mereka berada, selalu dan senantiasa dibimbing, dilindungi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara dan saudari, dengan ini renungan kita telah selesai. Pergilah, wartakanlah Tuhan dengan hidupmu. Syukur kepada Allah.